misalnya kalian dalam keadaan sehat, itu rezeki enggak? Rezeki. Kalian bisa berlari, rezeki enggak? Rezeki. Kalian bisa menghirup udara, rezeki, ya. Nah, oleh sebab itu patut bagi kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita sama-sama panas di sini ya. Tapi panas pagi itu sehat, ya. Vitamin apa? Vitamin C itu D. Vitamin B ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'an hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam itu selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepada keluarga, sahabat dan kepada kita semua ila yaumil akhir. Bapak, Ibu dan anak-anak Bapak yang berbahagia, halo. Halo. Kalau Bapak bilang halo, jawabnya hai. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Sudah bisa tenang? Ya. Gantian ngomong ya. Bisa? Kalau Bapak ngomong, kalian ngomong, siapa yang mendengarkan? Ya kan? Oke? Bisa diam? Ya. Yang sedang berpuasa angkat tangan. Alhamdulillah, ya. Sedang berpuasa, ya. Jadi hukum daripada puasa Ramadan itu adalah wajib sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal? Ada enggak yang hafal ayatnya? Tidak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti yang sedang menjalankan puasa saat ini dia tergolong orang yang beriman. Ya kan? Karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusyaum, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang terdahulu. Berarti orang terdahulu itu berpuasa enggak? Orang-orang ahli kitab puasa enggak? Puasa. Orang-orang terdahulu puasa. Orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad itu puasa. Nah, cuma ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kita berpuasa diawali dengan niat dan makan sahur. Kalau mereka tidak makan sahur. Nah, karena hukum daripada makan sahur itu adalah sunnah. Sunnah yang mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian perbedaan lainnya tentunya adalah puasa yang kita laksanakan pada saat ini itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang melakukan puasa. Apa diantaranya?
Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, namun puasanya harus yang benar. Puasanya seperti apa? Puasa yang benar seperti apa? Tentunya adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu kepada tiga. Ada berapa? Imam Al-Ghazali membagi puasa ada tiga. Yang pertama adalah puasanya orang awam, orang biasa maksudnya, yaitu puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ya. Yang kedua adalah puasanya orang soleh. Ya. Puasa orang soleh apa? Yaitu puasa yang mana dia tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi dia juga menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya pembicaraannya, mulutnya, ya, itu dia jaga. Ya. Matanya dia jaga untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya dia jaga untuk tidak mendengar gosip atau mendengar gibah dari orang lain. Maka bagi golongan yang kedua ini, apabila dia bergosip, maka batallah puasanya. Itu golongan yang kedua, ya, atau golongan puasa orang istimewa. Kemudian yang ketiga adalah golongan puasa orang teristimewa, yaitu orang yang menahan lapar dan dahaga, kemudian ia menjaga anggota tubuhnya dan tentunya menjaga hatinya, menjaga hati dan pikirannya, yang mana hati dan pikirannya itu tidak pernah memikirkan dunia. Terbesit saja dia memikirkan surut misalnya, ya kan? Terbesit saja di hatinya, di otaknya tentang menu berbuka puasa nanti sore, maka batal puasanya. Nah, itu puasa orang yang teristimewa. Nah, mungkin kita masuk golongan yang mana? Yang satu kah yang kedua? Ya, rasakan sendiri ya. Kalau kita mampu menjaga mulut, menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, dan kita mampu menahan dari haus dan lapar, berarti kita masuk golongan yang kedua. Namun apabila kita tidak mampu menjaga mulut, menjaga telinga dan mata kita, berarti kita tergolong ke dalam kelompok yang satu. Ya. Nah itu, ya. Nah, kemudian di antara keutamaan puasa adalah melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih. Nah, ini juga tidak didapati oleh orang-orang terdahulu, ya. Sholat tarawih. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat pada malam hari bulan Ramadan, maka diampuni segala dosa-dosanya. Ya, jadi sholat tarawih yang benar itu adalah mengikuti imam berjamaah atau juga bisa sendirian. Jangan main-main, ya. Sholat tarawihnya jangan main-main. Kalau main-main nanti dosanya tidak diampuni. Ya. Kita ini berdosa enggak? Yang tidak punya dosa angkat tangan. Yang tidak punya dosa. Kalau yang itu Bapak percaya yang masih kecil. Kalau yang sudah besar ini masa nggak berdosa?
Ya. Nah, oleh sebab itu untuk menghapus dosa-dosa kita, selain kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, yang tadinya tadi sholat tarawih, sholat duha, dan sholat tahajud tentunya. Ya, nah itu akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Halo, hai, halo, hai, hai, halo, halo, hai, hai, halo jawabannya. Hai, hai, halo, halo. Ya, ini ada cerita sedikit ya. Kalian kenal nggak dengan Luqman Al-Hakim? Kenal? Di mana kenalnya? Hah? Siapa itu Luqman Al-Hakim? Hah? Ada namanya Luqman Al-Hakim sini? Nah, Luqman Al-Hakim itu sebagian ulama ada yang menyebutkan itu bukan nabi ya, tetapi nama beliau itu diabadikan di dalam surah Al-Luqman. Ya. Surah Al-Luqman ya. Suatu ketika Luqman Al-Hakim, halo. Luqman Al-Hakim itu pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu. Seorang tukang kayu ya. Suatu ketika beliau itu disuruh oleh seorang raja untuk menyembelih seekor kambing. Lalu pesan raja kepada Luqman Al-Hakim, kamu potong kambing ini, kemudian kamu sisakan satu bagian daripada kambing itu yang menurut kamu yang paling baik, kemudian serahkan kepada saya, kata seorang raja tadi ya. Nah, setelah itu Luqman Al-Hakim menyembelih kambing, kemudian dia potong-potong, kemudian dia sisakan satu anggota tubuh kambing yang paling baik yang dia serahkan kepada raja. Kira-kira apa bagian kambing yang baik tuh? Hati, daging, apa lagi? Paha, apa lagi? Menurut kalian apa bagian kambing yang paling baik? Ekor? Hah? Nah, ternyata Luqman Al-Hakim yang diambil daripada anggota kambing yang paling baik lalu serahkan ke raja adalah lidahnya. Lalu heran raja ini, kenapa Luqman engkau menyerahkan lidah? Padahal kan di dalam anggota tubuh kambing kan ada hati, ada daging, ada paha, ya kan? Nah, kenapa kamu menyerahkan lidah? Nah, ini tentunya adalah Luqman Al-Hakim menjawab bahwasanya dengan lidah itu orang akan menjadi seorang yang bijak dan baik. Artinya dengan ucapannya yang baik, ucapannya yang mulia, itu akan membawa dirinya kepada kebaikan. Namun sebaliknya, apabila lidah itu dia gunakan untuk mencaci maki, untuk menyakiti hati perasaan orang lain, untuk menjelek-jelekan orang lain, maka itu akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Nah, berarti lidah itu bisa menentukan seseorang masuk surga dan masuk neraka, ya. Apalagi sekarang kita puasa, kita dilatih untuk menjaga lisan kita, ya. Qulu qaulan sadida, qulu qaulan karima, ya. Katakanlah perkataan yang baik. Qulu qaulan thaqila, katakanlah perkataan yang berat.
yang berbobot, ya, yang berkualitas. Jadi mulai sekarang, khususnya anak-anak bapak yang kelas 3, 4, 5, 6, ya, itu usahakan kalau berbicara jangan ngawur ngidul, bahasa orang sono, yang ngawur ngidul. Jadi berbahasa berbicara itu adalah kepada hal-hal yang penting-penting saja. Qulu qaulan tsaqila, ya. Karena Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad itu orangnya tidak banyak ngomong, ya, tidak terlalu membuang waktu untuk berbicara atau mengobrol sesuatu yang sia-sia, ya. Nah, kemudian yang paling penting dari pelajaran Luqman Al-Hakim adalah apa? Pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya apa? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi mulai sekarang, mulai sekarang yang kita sembah hanya Allah. Jangan menyembah yang lain. Jangan menyembah gunung tergini. Jangan menyembah batu. Ya, itu sudah perbuatan syirik. Itu pesan Luqman kepada anaknya. Ya. Jadi mulai sekarang yakinkan di dalam hati kalian bahwasanya Allah lah yang maha mencipta, Allah lah yang maha memelihara, Allah lah Tuhan yang patut disembah. Ya. Halo? Panas? Sama, Bapak juga panas. Haus? Ditahan dulu ya hausnya. Ya. Lapar? Ditahan dulu laparnya. Nanti menjelang maghrib silakan kalau mau berbuka, ya. Ya, baik Bapak Ibu dan anak-anak Bapak yang berbahagia. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, dan tentunya menguatkan iman kita untuk selalu taat kepada Allah dan selalu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, dan kita akhiri dengan ucapan Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.